Renu Rana Perang Hattin yang terjadi pada 4 Juli 1187 merupakan salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah Perang Salib. Pertempuran ini mempertemukan pasukan tentara salib Kristen yang dipimpin oleh Guy dari Lusignan, Raja Yerusalem, melawan pasukan Muslim di bawah komando Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Hasil dari pertempuran ini mengubah peta politik di Timur Tengah dan membuka jalan bagi umat Islam untuk merebut kembali Yerusalem. Wilayah Yerusalem dan kota-kota penting di sekitarnya dikuasai oleh tentara salib sejak keberhasilan mereka dalam Perang Salib pertama. Umat Islam di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi mempersatukan wilayah Muslim di Suriah, Mesir, dan Irak untuk menghadapi ancaman tentara salib. Rainald dari Chatillon, seorang bangsawan tentara salib yang terkenal kejam, menyerang kafilah dagang Muslim dan merampas barang-barang mereka. Salahuddin marah dan bersumpah akan membalas tindakan ini. Salahuddin mengajak para pemimpin Muslim untuk bersatu dan berjihad melawan pasukan salib. Tentara salib yang dipimpin oleh Raja Guy dari Lusignan mengumpulkan pasukan besar untuk menghadapi ancaman ini. Salahuddin dengan cerdik memancing pasukan tentara salib keluar dari benteng-benteng mereka yang aman. Tentara salib bergerak dari Seforia menuju Danau Tiberias dengan tujuan untuk mematahkan pengepungan kota tersebut oleh pasukan Muslim. Salahuddin memotong jalur suplai air dan memaksa pasukan salib bergerak melalui medan yang panas dan kering. Pada 4 Juli 1187, pasukan salib yang kelelahan dan kehausan tiba di Bukit Hattin. Salahuddin mengepung pasukan salib di daerah yang sempit dan berbukit. Tentara salib yang kelelahan dan haus mulai kehilangan semangat tempur. Tentara salib akhirnya terkepung sepenuhnya. Banyak pasukan yang terbunuh dan yang lain menyerah. Raja Guy dari Lusignan ditangkap oleh Salahuddin tetapi diampuni. Rainald dari Chatillon dihukum mati oleh Salahuddin sebagai balasan atas pelanggaran gencatan senjata dan tindakannya yang brutal terhadap kafilah Muslim. Setelah kemenangan di Hattin, pasukan Muslim bergerak menuju Yerusalem. Pada 2 Oktober 1187, Salahuddin berhasil merebut Yerusalem dari kendali tentara salib. Banyak benteng dan kota-kota penting tentara salib jatuh ke tangan Salahuddin setelah kekalahan di Hattin. Kekuatan militer dan moral tentara salib merosot drastis. Kemenangan besar Salahuddin di Hattin dan jatuhnya Yerusalem memicu perang salib. Ketiga yang dipimpin oleh Raja Richard Tempeanu, Richard de Lionheart dari Inggris, Raja Philip II dari Prancis, dan Kaisar Frederick I Barbarossa dari Kekaisaran Romawi Suci. Kemenangan di Hattin dipandang sebagai pencapaian besar dalam sejarah Islam. Salahuddin Al-Ayyubi dihormati sebagai pahlawan Muslim yang berhasil menyatukan umat Islam dan merebut kembali Yerusalem. Kekalahan di Hattin dan jatuhnya Yerusalem dipandang sebagai bencana besar. Gereja dan para pemimpin Eropa menyerukan lebih banyak kampanye perang salib untuk merebut kembali tanah suci. Salahuddin dipuji tidak hanya oleh Muslim, tetapi juga oleh sebagian besar penulis Kristen di Eropa karena sikapnya yang adil dan penuh belas kasih terhadap musuh yang kalah. Pertempuran Hattin menandai titik balik penting dalam perang salib dan sejarah hubungan antara dunia Islam dan Kristen. Kemenangan Salahuddin di Hattin tidak hanya mengubah peta politik Timur Tengah,
tetapi juga membangun citra Salahuddin sebagai pemimpin yang berwibawa, berani, dan adil. Meskipun kemenangan ini membuka jalan bagi umat Islam untuk merebut kembali Yerusalem, perang antara tentara salib dan pasukan Muslim terus berlanjut selama beberapa dekade berikutnya. Pertempuran Hattin tetap dikenang sebagai simbol persatuan umat Islam dan sebagai contoh kepemimpinan yang strategis dan penuh moralitas dalam sejarah militer dunia. Pertempuran Hattin yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah salah satu kemenangan paling gemilang dalam sejarah militer Islam. Keberhasilan ini tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pasukan Islam, tetapi juga oleh strategi yang cerdas, disiplin militer, dan motivasi religius yang kuat. Diperkirakan pasukan Islam berjumlah antara 20.000 hingga 30.000 orang, termasuk infanteri, kavaleri, dan pemanah. Pasukan Salahuddin terdiri dari berbagai elemen: kavaleri berat, prajurit berkuda yang mengenakan baju zirah berat; kavaleri ringan, prajurit berkuda cepat yang mahir dalam serangan kilat dan taktik gerilya; infanteri, tentara berjalan kaki yang berperan dalam pengepungan dan pertempuran jarak dekat; pemanah, sangat efektif dalam mengganggu formasi musuh dan menghambat gerakan tentara salib. Sebagian besar pasukan Salahuddin adalah veteran yang berpengalaman dari kampanye militer sebelumnya di Mesir, Suriah, dan Irak. Tentara Islam memiliki semangat tempur yang sangat tinggi karena dipimpin oleh seorang pemimpin yang dihormati seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Para prajurit percaya bahwa mereka berjuang dalam jihad fisabilillah untuk merebut kembali tanah suci Yerusalem. Berbeda dengan tentara salib, pasukan Islam memiliki akses yang cukup baik terhadap sumber air. Mereka tidak dipaksa untuk melakukan perjalanan panjang di bawah terik matahari karena posisi strategis mereka di medan perang. Pasukan Salahuddin sangat disiplin dan mematuhi perintah dengan baik. Mereka dilatih untuk bertempur dalam formasi yang terorganisir dan mampu mengeksekusi taktik yang kompleks. Salahuddin memancing pasukan salib keluar dari posisi aman mereka di Seforia dengan cara mengepung benteng Tiberias. Salahuddin memastikan pasukan salib bergerak melalui padang pasir yang panas tanpa akses ke sumber air yang memadai. Pasukan Muslim menggunakan taktik serang dan mundur untuk menguras tenaga dan moral pasukan salib. Pasukan Salahuddin mengepung pasukan salib di lokasi yang strategis, memaksa mereka bertahan dalam keadaan kehausan dan kelelahan. Salahuddin tidak hanya seorang jenderal militer yang ulung, tetapi juga seorang pemimpin yang karismatik dan dihormati oleh pasukannya. Salahuddin memilih Bukit Hattin sebagai lokasi pertempuran dengan sengaja, memanfaatkan kondisi geografis untuk mengepung dan memblokade pasukan salib. Salahuddin secara pribadi memotivasi pasukannya dengan pidato yang menginspirasi dan kehadirannya di garis depan pertempuran. Pasukan Islam memiliki akses yang baik ke sumber air, sementara tentara salib kehausan di bawah panas terik. Salahuddin memastikan pasukannya memiliki suplai makanan, senjata, dan perlengkapan yang memadai. Salahuddin menjaga kekuatan cadangan di belakang garis pertempuran untuk memastikan kelangsungan serangan. Para ulama dan ahli agama turut serta dalam pasukan, memberikan dukungan spiritual dan memotivasi para prajurit. Keyakinan bahwa mereka berjuang di jalan Allah meningkatkan daya juang pasukan Islam. Pasukan sering melaksanakan salat berjamaah dan doa sebelum pertempuran dimulai. Pasukan Islam meraih kemenangan yang menentukan di Hattin. Ribuan prajurit salib terbunuh dan ribuan lainnya ditangkap, termasuk Raja Guy dari Lusignan dan Rainald dari Châtillon. Kemenangan di Hattin membuka jalan bagi Salahuddin untuk merebut Yerusalem beberapa bulan kemudian.
Kemenangan ini meningkatkan kepercayaan diri pasukan Islam dan semakin memantapkan kesatuan umat Islam di bawah kepemimpinan Salahuddin. Pasukan Islam dalam pertempuran Hattin berhasil meraih kemenangan karena 1. Strategi yang brilian oleh Salahuddin. 2. Moral dan motivasi tinggi para prajurit. Ketiga, disiplin militer yang kuat. 4. Logistik dan dukungan yang terencana. Kelima, pemanfaatan geografi dan taktik militer yang efektif. Kemenangan di Hattin bukan hanya prestasi militer, tetapi juga simbol persatuan umat Islam dan kepemimpinan yang adil dan cerdas di bawah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pertempuran Hattin, 4 Juli 1187, tidak hanya menjadi momen penting dalam sejarah Perang Salib, tetapi juga menjadi titik balik dalam hubungan antara dunia Islam dan Kristen Eropa. Para sejarawan memandang akhir dari pertempuran ini dengan berbagai perspektif, mulai dari militer, politik, agama, hingga moralitas. Sejarawan Muslim terkenal Ibnu Al-Atsir menganggap kemenangan di Hattin sebagai kemenangan ilahi dan simbol persatuan umat Islam. Menurutnya, Salahuddin Al-Ayyubi adalah pemimpin yang ideal, berani, adil, dan teguh dalam membela Islam. Ibnu Al-Atsir menekankan kebijaksanaan strategi militer Salahuddin, termasuk pemotongan jalur suplai air dan jebakan di Bukit Hattin. Sebagai sekretaris pribadi Salahuddin, Imad ad-Din al-Isfahani menggambarkan kemenangan di Hattin sebagai hasil dari kesabaran, doa, dan kesatuan umat Islam. Ia menyoroti kecerdikan Salahuddin dalam memanfaatkan medan perang dan kelemahan musuh. Kemenangan ini dipandang sebagai tanda pemulihan kehormatan umat Islam setelah bertahun-tahun dikuasai oleh tentara salib. Meskipun meninggal sebelum pertempuran Hattin, karya William dari Tirus, seorang uskup dan sejarawan, memberikan gambaran tentang kelemahan struktural negara-negara tentara salib. Ia mengkritik ketidakmampuan Raja Guy dari Lusignan dalam memimpin pasukan dan menyalahkan keserakahan serta perebutan kekuasaan di antara para pemimpin tentara salib. Dalam bukunya A History of the Crusades, Stephen Runciman menggambarkan pertempuran Hattin sebagai bencana yang diakibatkan oleh kombinasi dari kesombongan, kesalahan strategis, dan ketidakharmonisan dalam kepemimpinan tentara salib. Menurutnya, Salahuddin menang bukan hanya karena kemampuannya sebagai komandan, tetapi juga karena kelemahan mendasar di pihak tentara salib. Ia memuji Salahuddin sebagai sosok kesatria yang bermoral tinggi, yang memperlakukan musuhnya dengan kehormatan dan belas kasih. Dalam bukunya, The Crusades, The Authoritative History of the War for the Holy Land, Thomas Asbridge menekankan bahwa kemenangan Salahuddin di Hattin adalah hasil dari kombinasi strategi militer cerdas dan kesalahan fatal oleh Raja Guy dari Lusignan. Asbridge juga menyoroti peran Rainald dari Chatillon dalam memprovokasi Salahuddin melalui serangan brutal terhadap kafilah Muslim yang memicu eskalasi konflik. John French, seorang ahli strategi militer abad pertengahan, menggambarkan Hattin sebagai contoh sempurna dari perang manuver yang efektif. Ia memuji kemampuan Salahuddin dalam mengendalikan logistik, mengatur suplai air, dan memanfaatkan medan perang untuk keuntungan strategisnya. Ia juga menyoroti kelemahan struktur komando tentara salib, di mana para pemimpin lebih mementingkan persaingan pribadi daripada kesatuan tujuan. David Nicholl menggambarkan pertempuran Hattin sebagai puncak dari kampanye yang sangat terencana oleh Salahuddin. Ia menekankan pentingnya pemutusan jalur suplai dan tekanan psikologis yang dilakukan Salahuddin terhadap tentara salib. Menurut Nicholl, kelelahan fisik dan mental di kalangan tentara salib memainkan peran besar dalam kekalahan mereka. Dalam bukunya God's War, A New History of the Crusades, Christopher Tyerman menyatakan bahwa Hattin menandai awal dari akhir supremasi Eropa di Tanah Suci.
ia melihat bahwa perpecahan internal di antara negara-negara tentara salib telah menjadi salah satu faktor kunci kekalahan. Tyerman juga menyoroti dampak pertempuran ini terhadap Perang Salib Ketiga yang dipimpin oleh tokoh besar seperti Richard the Lionheart. Konsensus sejarawan tentang akhir Perang Hattin I. Kesalahan strategis tentara salib. Keputusan Raja Guy untuk meninggalkan posisi yang kuat dan bergerak ke medan yang kering serta rentan adalah kesalahan fatal. Kedua, kepemimpinan Salahuddin yang brilian, strategi militer, penggunaan medan, dan kontrol logistik oleh Salahuddin menjadi faktor utama kemenangan Muslim. 3. Krisis moral di pihak salib. Kelelahan, kelaparan, haus, dan tekanan psikologis membuat pasukan salib kehilangan semangat bertempur. Keempat, kemenangan yang bermoral, sikap Salahuddin yang penuh belas kasih terhadap Raja Guy dan pengampunan bagi banyak tawanan perang membuatnya dihormati bahkan oleh musuh-musuhnya. 5. Dampak jangka panjang, kekalahan di Hattin dan jatuhnya Yerusalem memicu perang salib. Ketiga, serta mengubah persepsi Eropa tentang kekuatan militer Islam. Para sejarawan dari berbagai latar belakang sepakat bahwa pertempuran Hattin adalah kemenangan monumental bagi Salahuddin al-Ayyubi dan umat Islam. Kekalahan tentara salib tidak hanya disebabkan oleh keunggulan strategi militer Salahuddin, tetapi juga oleh kelemahan internal, kesalahan kepemimpinan, dan kondisi fisik yang buruk di pihak pasukan Kristen. Pertempuran ini tidak hanya berakhir dengan kemenangan militer, tetapi juga dengan kemenangan moral dan simbolis yang mengubah jalannya perang salib dan sejarah hubungan antara Timur dan Barat.